Ya, bahkan sampai saat ini banyak sekali komentar netizen yang masih masuk di lini masa terkait dengan perkembangan kasus yang membelit Ahok. Kita lihat bersama dari akun yang pertama. Ya, ini adalah akun @mentimun. Soekarno gugat Indonesia untuk merdeka, Ahok ubah Indonesia untuk jadi negara maju, bersih, anti korupsi. Keduanya berakhir di penjara. Selanjutnya dari akun Mekisti Meka, mungkin aku tak bisa menyalakan 1000 lilin dari tempatku untukmu Pak Ahok, tapi ada banyak doa tak terhingga dariku untukmu. Selanjutnya dari Zara Zetira, bakar lilin di rumah masing-masing saja, lebih husu dan hening mendoakan Pak Ahoknya. Dan yang terakhir dari akun Twitter @kusmuskusmu, wahai rakyat Indonesia, waspadalah dengan menebar virus kebencian, setan telah terbukti berhasil memorak-porandakan negeri-negeri di Timur Tengah. Kasus penodaan agama yang melibatkan Basuki Cahayapurnama beberapa bulan belakangan pastinya secara tidak langsung mengakrabkan telinga kita dengan deretan istilah hukum, mulai dari penjara, rutan, tersangka, terdakwa, bahkan juga sampai penangguhan penahanan. Mungkin untuk Anda sebagian tahu dengan arti itu, namun juga sebagian besar mungkin saya yakin masih mengawang begitu. Apa maksud dari kata-kata tersebut? Apa definisi dan juga perbedaannya? Berikut saya jabarkan untuk Anda kamus hukum, dan sudah bersama saya ini ada Idaman Putri sebagai Right and Clearance dari CNN Indonesia yang juga mengelola soal hukum dan juga legal di CNN Indonesia. Ada Idaman Putri, kita lihat bersama ini kamus hukum. Ada pernyataan yang cukup menjadi highlight dari beberapa media nasional. Ahok dipindahkan dari penjara Cipinang ke rumah tahanan di Makobrimob Kelapa II Depok. Ini yang menjadi pertanyaan pastinya. Banyak orang yang, kita tahu Cipinang terkenal dengan LP Cipinang, tapi kenapa rutan begitu? Apa perbedaannya? Kita belum tahu. Kita lihat ini ada perbedaan rutan dan juga lapas. Ada yang menyebut Ahok dipindahkan ke rumah tahanan, ada yang bilang ke lapas atau lembaga pemasyarakatan. Bedanya kalau rutan ini diperuntukkan untuk tahanan yang masih berada dalam penyidikan dan juga bagi terdakwa yang masih menjalani penuntutan dan juga pemeriksaan di pengadilan negeri atau pengadilan tinggi begitu ya. Sementara kalau lapas ini diperuntukkan bagi narapidana atau yang disebut terpidana, seorang yang dipidana itu berdasarkan putusan pengadilan yang sudah atau memperoleh kekuatan hukum tetap. Kita tanya sama Idaman ini, langsung sama ahlinya yang paham soal hukum. Kalau rutan ini, siapa yang berhak masuk di sini? Orang seperti Ahok, kenapa nggak masuk lapas? Jadi gini, kalau kita lihat dari mekanisme hukumnya ya Puspa, kemarin sudah ditetapkan bahwa Ahok di tingkat pengadilan negeri yang pertama, itu beliau mengajukan banding. Nah, berarti putusannya belum berkekuatan hukum tetap. Nah, jadi kita melihat dengan atas dasar itu beliau masih statusnya sebagai terdakwa. Jadi kalau terdakwa itu adalah lebih pas masuknya itu adalah di rutan. Itu sesuai dengan aturan yang sistem peradilan pidana kita gitu. Dan pada saat kapan sih seseorang terdakwa itu akan dipindahkan ke lapas gitu. Lapas itu adalah sebutannya untuk sebagai warga binaan dan itu putusannya sudah menjadi kekuatan hukum tetap. Jadi adalah disebutnya dia statusnya akan naik menjadi seorang narapidana atau kita terpidana. Sebut ya terpidana. Tapi gitu, kalau kita tahu kemarin Ahok ditahan di rutan yang memang terkenal adalah LP Cipinang. Apakah rutan ini satu kompleks dengan lapas? Atau seperti apa? Sebenarnya ini hanya masalah redaksional dari antara rutan dan lapas gitu. Cuman memang kalau secara kita etimologi hukumnya, kita bicara mengenai dasarnya adalah ya sebenarnya lebih tepatnya disebut di rutan gitu. Ketika lapas itu ketika statusnya sudah naik. Sekarang kita beralih yang juga sering menjadi rancu begitu, kerancuan orang, penyidikan dan juga penyelidikan. Mungkin Anda merasanya kayaknya sama aja deh gitu ya. Padahal dalam KBBI juga berbeda begitu, apalagi dalam KUHAP. Di KUHAP juga penyidikan dan penyelidikan jelas sangat berbeda. Kita lihat tindakan penyelidik untuk mencari dan menemukan peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana ini guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan. Itulah tadi adalah penyidikan begitu. Kalau penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti dan guna untuk menemukan tersangkanya. Kita kembali lagi mungkin ke kasus Ahok. Seperti apa seharusnya penyelidikan atau penyidikan?
Sebenarnya penyelidikan dan penyidikan ini tidak bisa tidak bisa dipisahkan gitu. Jadi suatu tindak pidana itu bisa ditindak lebih lanjut oleh penyidik itu adalah di penyelidikan. Karena untuk menentukan adanya laporan atau adanya tertangkap tangan, ada unsur-unsur tertentu gitu, ada syaratnya. Kemudian baru akan ditingkatkan di penyidikan gitu. Jadi dan yang melakukan di bagian penyelidikan itu adalah penyidik. Siapa yang berwenang sebagai penyidik ini adalah jelas di peraturan Kapolri, itu dijelaskan bahwa yang berwenang sebagai penyidik pada saat di tahap penyidikan dan penyelidikan adalah kepolisian. Jadi ketika kasus masuk, laporan masuk, ya itu akan kita masuk ke dalam tahap penyelidikan dahulu. Penyelidikan gitu. dahulu. Ya, siapa yang berwenang untuk melakukan penyelidikan adalah penyidik itu sendiri. Oke, begitu. Sekarang kita beralih ke selanjutnya. Ini adalah tahapan sidang di pengadilan. Kalau kita tahu kemarin Ahok hampir sekitar 8 bulan. Ya. Ada lagi kurang lebih 8 bulan. Ada lagi yang lebih lama. Sebelumnya ada Jessica yang memang hampir 10 bulan lebih. Ini dia sebenarnya tahapannya. Pembacaan dakwaan, eksepsi, pemeriksaan alat. Yang paling lama ini di mana? Kalau memakan waktu. Secara praktisinya di pemeriksaan alat bukti dan saksi. Karena biasanya tergantung case-nya sih. Kalau di alat bukti itu kan kita harus mengumpulkan alat bukti segala macam para pihaknya, kemudian saksinya harus bolak-balik dipanggil, belum lagi pengumpulan saksi ahli dan saksi fakta. Sebenarnya itu tapi itu masih masih tentatif lah. Tidak semua kasus bisa yang ada lebih lama di pembuatan replik atau dupliknya, karena itu udah bagian sanggahan dari pihak terdakwa kan gitu. Tapi pada prakteknya biasanya di bagian pemeriksaan di alat bukti gitu. Kalau kita lihat dari susunan ini ada replik dan duplik. Betul. Ahok kemarin tidak dalam tahap ini, berarti lebih singkat. Betul, iya itu diberikan itu hak beliau sebagai terdakwa, boleh beliau mengajukan lagi sanggahannya atau beliau merasa oke, ini sudah cukup di pembelaan yang beliau di pledoi, ya itu nggak apa-apa sih untuk di sistem hukumnya. Cuman para pihak itu diberi kewenangan mau lanjut ke replik atau duplik. Kemarin kita tahu pledoi Ahok yang soal ikan Nemo, Ahok menggambarkan dirinya sebagai ikan Nemo, pada akhirnya langsung keputusan majelis hakim. Terus kalau kita lihat juga sebelumnya tuntutan jaksa ini meminta agar Ahok dipenjara 1 tahun, kemudian di putusan majelis hakim berubah menjadi 2 tahun. Apa faktor perubahan itu bisa terjadi? Ini yang mungkin terkadang belum terlalu orang banyak tahu. Ya. Jadi sebenarnya alasan majelis hakim untuk mengambil fatwa-fatwa dan dakwaan-dakwaannya dari putusan itu adalah berdasarkan bukan dari jaksa penuntut umum, tapi dari pembacaan dakwaan yang pertama. Gitu. Jadi meskipun berbeda dengan yang dari JPU itu sebenarnya tidak masalah gitu. Karena memang di Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana pasal 197 dijelaskan gitu. Jadi itu merupakan tidak suatu masalah, cuman yang berita benar yang publik tangkap kenapa ini bisa terjadi. Cuman apabila kita masuk lagi ke sistem hukumnya sebenarnya itu tidak masalah gitu. Dan ini pun juga di antara praktisi hukum debatable sih gitu. Karena ya masih ada yang pro, ada yang kontra gitu. Jadi banyak opini-opini juga jadinya, opini-opini hukum sendiri gitu. Yang kemudian jadi pertimbangan begitu ya sampai nantinya di putusan majelis hakim. Iya. Baik, selanjutnya setelah putusan majelis hakim kita tahu ada naik banding kemudian kasasi. Betul. Ahok masih melakukan di naik banding ini yang upaya hukum di pengadilan mengulangi pemeriksaan baik fakta maupun mengenai penerapan undang-undang. Sebenarnya Ahok kalau kita taruh di naik banding ini kesempatannya seperti apa? Kans dia seperti apa untuk bisa lebih merendahkan atau meminimalkan hukumannya? Kalau untuk possibility sebenarnya bisa 2 sih. Bisa yang terjadi adalah ancaman hukumannya bisa berkurang, atau justru malahan jurisprudensi yang sudah pernah ada sebelum-sebelumnya di kasus hukum ada juga yang lebih berat gitu. Jadi ini benar-benar tergantung karena kan ini bukan hanya sebagai teknis hukum ya, sudah masuk lebih ke ranah politik gitu. Jadi memang pertimbangannya ini memang sangat ditunggu gitu loh. Jadi nanti ini akan jadi cuman possibility-nya itu bisa menjadi 2 kemungkinan itu. Bisa memudahkan atau bahkan lebih lebih memberatkan gitu. Ada kemungkinan untuk kasasi? Kemungkinan pasti akan ada aja, karena setelah naik banding nanti
kita akan melihat kan respon dari Jokowi seperti apa, nanti akan ada putusan lagi gitu. Dan kasasi ini dimungkinkan untuk misalnya tim dari kuasa hukumnya Ahok untuk mengajukan memori kasasi lagi gitu. Oke, jadi seperti itu ya. Dan selesai di kasasi, misalnya pun ada salah satu pihak yang masih belum puas, masih ada upaya hukum luar biasa lagi yang kita kenal dengan peninjauan kembali. Jadi masih ada Ya, lagi betul. sampai nantinya baru ada putusan Tetapi yang harus, mutlak. tapi itu sebelum di peninjauan kembali, putusan di kasasinya sudah harus berkekuatan hukum tetap. Oke. Gitu. Makanya disebut sebagai salah satu upaya hukum luar biasa. Oke. Gitu. Salah satunya peninjauan hukum kembali, dan setelah itu akan ada kasasi lagi tapi lebih detail untuk kepentingan umum. Lebih diruncingkan Betul, kembali lebih ya. diruncingkan kembali. Baik, ya semoga ini menjadi apa ya, membuka mata kita bahwa ini artinya, ini pemahamannya. Jadi semoga tidak ada salah paham gitu, salah paham makna kenapa Ahok di rutan, kenapa penyidikan, kenapa harus ada naik banding dan sebagainya. Itu tadi yang sudah dijelaskan oleh Idaman Putri dari Right and Clearance CNN Indonesia. Terima kasih banyak Idaman atas informasinya, terima kasih telah bergabung bersama kami.